Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Melinda Liga Berlawong. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi tentang analisis laporan keuangan. Berikut kita simak cuplikan penjelasan materinya. Nah, dalam laporan keuangan ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi analisis laporan keuangan, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga analisis industri, yang keempat framework analisis laporan keuangan, dan yang kelima jenis-jenis analisis yang terdiri dari analisis horizontal, analisis vertikal, analisis common size, analisis rasio, dan analisis DuPont. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Analisis laporan keuangan. Apa sih itu yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Nah, cara intinya analisis laporan keuangan adalah uraian pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan yang lebih dalam dan yang sangat penting dalam proses penghasilan keputusan yang dalam proses untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Lanjut ke analisis bisnis. Kita bisa lihat beberapa komponen dalam analisis bisnis yang tertera di PowerPoint. Nah, dapat kita simpulkan bahwa analisis bisnis itu merupakan suatu proses melihat dan menilai kekayaan data yang sudah dimiliki oleh perusahaan dan bisa untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang telah didapatkan. Kaitannya antara analisis bisnis dan analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan itu merupakan bagian integral yang penting di bidang dari bidang yang lebih luas, yaitu analisis bisnis. Nah, analisis bisnis sendiri itu dia proses mengevaluasi prospek ekonomi perusahaan dan risiko, termasuk menganalisis lingkungan bisnis dan strateginya, posisi keuangan dan kinerja. Dan juga berguna dalam berbagai keputusan bisnis seperti berinvestasi, sekuritas hutang, baik untuk memberikan kredit jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini lagi bagian dari analisis bisnis, bisa dilihat di PowerPoint. Nah, untuk analisis industri, pokok intinya dari analisis industri itu di mana analisis industri itu bisa menganalisis potensi laba berdasarkan kondisi industri dan struktur pasar dalam suatu industri, menentukan apakah perusahaan tersebut dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal dan apakah kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Baik, terus kita lanjut ke framework analisis laporan keuangan. Nah, bisa dilihat sendiri bagian dari komponen dalam proses analisis bisnis. Nah, dalam framework tersebut kita bisa tahu kalau misalkan analisis laporan keuangan itu dia menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, dapat membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dapat menilai kualitas laba. Yang keempat, dapat menganalisis laporan keuangan. Dan yang kelima, dapat memprediksi laba atau cash flow di masa mendatang. Ini jenis analisis horizontal. Contohnya bisa dilihat di PowerPoint. Dapat saya jelaskan beberapa sedikit dari analisis horizontal. Analisis horizontal itu kerjanya itu membandingkan satu pos dalam satu laporan keuangan dengan pos yang sama, tapi periodenya berbeda. Nah, dalam jangka panjang akan membentuk analisis tren. Terus analisis horizontal itu memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun analisis tersebut dilakukan dan sering digunakan untuk mengevaluasi pola perkembangan akun laporan keuangan dalam beberapa periode akuntansi. Dan dengan melihat persen perubahan, maka dapat dilihat bagaimana tren perubahan dari tahun ke tahun. Kurang lebih begitu penjelasan dari analisis horizontal.
Dan lanjut kita ke analisis vertikal. Untuk analisis vertikal itu dia jenis analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja, dan dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Terus informasi yang diperoleh pun hanya untuk satu periode saja, sehingga tidak dapat diketahui perkembangan dari satu periode ke periode yang lainnya. Terus dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama, sehingga dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan antara laporan keuangan. Untuk tabelnya itu bisa dilihat dari contoh PPT, itu laporan laba rugi. Dan ini penjelasan dari tabel tersebut bisa dibaca sendiri. Nah, kita masuk ke analisis common size. Nah, untuk analisis common size sendiri itu dia disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari suatu total penjualan untuk mendapatkan satu laporan laba rugi, atau total aktiva untuk mendapatkan satu laporan neraca. Terus analisis vertikal atau common size statement itu dia adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu, laporan laba rugi dengan jumlah tertentu, dan laporan laba rugi. Nah, misalnya itu bisa dilihat pada PPT, misalnya proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, proporsi harga pokok terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Nah, dalam analisis common size tersebut juga untuk pada bagian neraca akan menghitung aktiva dan pasiva. Untuk rumusnya dapat dilihat sendiri di slide. Dan tujuannya dari analisis common size itu bisa untuk memperoleh gambaran tentang struktur modal dan pendanaan, distribusi hasil penjualan dan biaya dan pada biaya dan laba, terus komposisi dan proporsi investasi setiap jenis aktiva yang ada. Nah, untuk jenis analisis common size juga itu dia bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan. Nah, laporan keuangan dari beberapa perusahaan itu dapat diubah dalam bentuk common size format. Terus analisis common size juga dapat mengevaluasi alasan mengapa terjadi perbedaan kinerja antar perusahaan, dan dapat melihat kekuatan pada setiap akun seperti angka penjualan pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Nah, untuk contohnya dalam analisis common size bisa dilihat di slide. Ini lagi contohnya. Apabila terlalu cepat bisa di pause saja. Nah, dari contoh-contoh yang ada itu dia ada penjelasannya. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri di slide. Nah, sekarang kita masuk ke jenis analisis rasio. Nah, kalau jenis analisis rasio itu dia lebih ke merupakan proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan transaksi dalam akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang tujuannya untuk menilai kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Dan adapun fungsi dari analisis rasio itu sebagai indikator dalam evaluasi kinerja perusahaan, yaitu seperti produk, karyawan, dan pemasok. Yang kedua, sebagai alat penilaian untuk investor ketika ingin berinvestasi pada suatu perusahaan. Yang ketiga, itu dapat menganalisis keunggulan dan daya saing perusahaan. Yang kelima, melihat nilai laba perusahaan. Nah, dalam analisis rasio juga punya terbagi lagi, mempunyai ciri-ciri masing-masing, yaitu
analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas atau leverage keuangan, analisis rasio profitabilitas, analisis rasio aktivitas, dan analisis rasio pasar. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri di slide. Setelah itu juga dalam analisis rasio keuangan itu ada juga jenisnya, ada 2 jenis, yaitu analisis rasio hutang jangka pendek dan analisis rasio hutang jangka panjang. Dan ada juga analisis rasio laba, masing-masing mempunyai jenisnya. Dan dalam analisis rasio juga dia memiliki beberapa jenis. Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri di slide. Nah, setiap jenis analisis rasio itu terbagi lagi, dan masing-masing jenis analisis rasio itu mempunyai penjelasan sendiri dan memiliki rumus masing-masing yang bisa dilihat sendiri pada di slide. Terus untuk contoh soal jenis analisis rasio juga bisa dilihat pada slide. Analisis DuPont. Nah, untuk analisis DuPont itu adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan kinerja manajemen tradisional. Nah, untuk model DuPont sendiri dia mengintegrasikan elemen dalam laba rugi dan neraca. Nah, model DuPont itu dikembangkan oleh DuPont Company dan merupakan elaborasi dari ROE yang menjadi komponen diantaranya itu profitability, efisiensi, dan leverage. Nah, untuk ROE juga komponennya sama, kurang lebih sama ROE. Nah, untuk jenis analisis DuPont, dia itu untuk elaborasi dari ROE, dia itu memiliki 3 komponen yang seperti yang saya bilang tadi. Efisien itu pemanfaatan aktiva dan investasi yang dimiliki. Terus profitabil itu dia dapat mengelola operasi yang menguntungkan. Terus leverage itu mampu melakukan kebijakan pendanaan yang tepat. Nah, untuk rumus mencari ROE itu bisa dilihat sendiri pada di slide dan bagian dari ROE sendiri. Nah, adapun cara mencari rumus ROA bisa dilihat juga di slide. Nah, analisis DuPont sendiri juga memiliki bagan. Di antaranya bisa dilihat sendiri di slide. Nah, cara mencari ROE juga ada sendiri rumusnya dan memiliki bagan sendiri dan bisa dilihat sendiri di slide juga. Nah, extended DuPont memiliki bagan. Itu dia ditambahkan ada kata divide di situ. Berarti keuntungan yang ditambahkan di situ untuk bagannya. Dan sebelumnya itu kurang lebih sama, bagannya sama analisis DuPont tapi ditambahkan untuk divide. Nah, untuk contoh soal analisis DuPont bisa dibaca dan dilihat sendiri di slide. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga materi yang saya bawakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata atau saya terlalu cepat untuk menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.